Selain daripada itu, yang membantu kita untuk senantiasa semangat adalah kita menyadari dan memberikan pemaknaan yang tepat pada bulan Ramadan ini. Mereka yang tahu hakikat Ramadan, mereka lah yang semangat. Ya, dan tentu saja orang yang bisa memaknai bulan Ramadan adalah mereka yang tahu ilmunya. Mereka tahu keutamaannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, Ramadan ini adalah karunia untuk kita yang berumur pendek ini. Ya, dunia ini sangat sementara sekali. Iya. Kita apalagi di tengah kondisi yang tidak menentu, pandemi dan seterusnya. Ya, saudara-saudara kita ya, di tahun lalu masih banyak yang bersama dengan kita, saat ini sudah tidak ada. Itulah sebenarnya hakikat diri kita. Dan bulan Ramadan ini menjadi manifestasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita memperbanyak bekal, karena sekali lagi bekal-bekal itu yang kita bawa. Tidak pernah Allah bertanya kelak kita meninggal di pangkat dan golongan berapa. Tidak pernah Allah akan menanyakan kelak meninggal dengan harta kekayaan berapa dan seterusnya. Tetapi yang Allah pertanyakan kelak dan menjadi indikator di sisi Allah adalah amalan-amalan kita. Dan musim amalan itu di Ramadan ini. Kalau bukan di bulan Ramadan, kita mau intinya maksimalkan untuk beramal, maka di bulan mana lagi kita mau beramal. Inilah musimnya kebaikan sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau ada musim durian, orang sampai begadang jual durian, ini musim Ramadan ini, ya musimnya kebaikan, ya kita perlu begadang, kita perlu capek untuk berbuat. Ya, sebagaimana kata ulama kita, inna masyaqqatat ta'at tazhab wa yabqa sawabuha. Capeknya kita itu taat, capeknya kita itu beribadah akan hilang juga. Tetapi yang tersisa adalah apa? Yang tersisa adalah pahalanya. Ya, kita capek puasa atau lapar dan dahaga puasa, tapi kalau sudah buka kan hilang juga. Ya, kita capek misalnya siapkan buka puasa, tapi kalau kita sudah duduk sebentar kan hilang juga. Ya, maka capek ini sebentar, dunia ini sebentar, wa yabqa sawabuha, dan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya. Saya kira itu. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Beliau menjelaskan tentang dua orang sahabat yang bersamaan masuk Islam, tetapi salah satunya begitu semangat berislam, beribadah, dan berkorban, hingga dia ikut berjihad dan mati syahid. Satu lagi temannya masih sempat hidup selama setahun setelah itu. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi seakan-akan bertemu dengan mereka berdua di depan pintu surga. Maka keluarlah yang menjemput mereka. Ternyata yang lebih dahulu dijemput adalah yang masih sempat hidup setahun setelah itu, bukan yang mati syahid. Ya, padahal kita tahu keutamaan mati syahid. Ya. Luar biasa ya, bagaimana Nabi kita menjelaskan bahwa jasadnya tidak termakan tanah. Ya, akan utuh terus sampai di hari kiamat, darahnya yang keluar tetap mengalir, mengeluarkan bau yang harum. Iya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang lebih dahulu dijemput masuk surga adalah yang tidak mati syahid, padahal bersamaan masuk Islam. Setelah itu Talha bin Ubaidillah menjelaskan kepada masyarakat apa yang beliau lihat. Maka semua merasa heran. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian heran? Iya. Bukankah sahabatnya itu yang masih hidup setahun setelah itu, dia mendapati bulan suci Ramadan, dia berpuasa, setahun itu dia salat, dia sujud. Ya, demi Allah, jarak antara keduanya di dalam surga itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Ini memberikan kita gambaran bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Sehingga kalau ini betul-betul kita sadari, bagaimana kemuliaannya, bagaimana pintu-pintu langit dibuka, yang kata ulama kita bercucuran rahmat dan kasih sayangnya di bulan itu. Bagaimana syaitan dibelenggu yang selalu menggoda kita, membuat kita berat beribadah, ya, dan selalu menggoda kita terjatuh dalam maksiat. Pintu surga dibuka yang selalu kita harapkan, pintu neraka ditutup yang kita selalu khawatirkan. Ya, ini semua seharusnya memotivasi kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Jadi kalau ingin ibadah kita ini lebih maksimal, kenali dulu dengan baik bulan Ramadan itu. Ya. Bagaimana kita bisa menghabiskan setiap waktunya dalam kebaikan, itu karena kita memahami nilai dari waktu-waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam.